Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yakni saya di pertemuan ketiga atau materi ketiga, ya. Kali ini saya akan membahas materi tentang asumsi dan dimensi perkembangan peserta didik. Minggu sebelumnya, yakni pertemuan kedua, kita sudah mendiskusikan tentang perkembangan dan pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang asumsi dan dimensi dari perkembangan peserta didik. Ya, apa itu? Yang pertama ada pengertian, ya. Sedikit saya ulangi tentang pengertian dari perkembangan, di mana bahwa perkembangan merupakan pola-pola perubahan yang terjadi sepanjang hayat. Nah, jadi perkembangan itu merupakan suatu pola, tapi dia itu berlangsung sepanjang hayat, ya. Dimulai dari masa konsepsi dan berlangsung terus-menerus sepanjang hidup manusia, di mana para pakar psikologis perkembangan, umumnya lebih suka membatasi pandangan perkembangan hanya pada perubahan yang mengarahkan pada reorganisasi kualitatif atau struktur perilaku dan juga keterampilan dan kemampuan. Gimana kita ketahui bahwa perkembangan itu terdiri dari dua proses, yaitu proses integrasi dan juga proses diferensial. Di mana proses integrasi yaitu mengacu pada gagasan bahwa perkembangan terdiri atas integrasi dari struktur yang paling dasar, yakni perilaku yang dimiliki sebelumnya dengan perilaku yang baru pada struktur pada tingkat yang lebih tinggi. Diferensial mengacu pada gagasan bahwa perkembangan menunjukkan kemajuan dan kemampuan yang ditunjukkan secara berbeda ketika menghadapi objek yang berbeda. Nah, jadi perkembangan itu terdiri dari dua proses, yaitu integrasi dan juga diferensi. Di mana integrasi itu mengacu pada suatu gagasan yang menegaskan bahwa perkembangan itu terdiri dari integrasi dari struktur yang paling dasar, yaitu berupa perilaku yang dimiliki sebelumnya dengan perilaku yang baru, jadi kepada struktur yang lebih tinggi. Sedangkan diferensial itu mengacu pada gagasan bahwa perkembangan menunjukkan kemajuan kemampuan yang ditunjukkan secara berbeda ketika menghadapi objek yang berbeda. Kemudian ada energi dan kreativitas peserta didik. Apa aja itu energi dan kreativitas peserta didik? Ya. Berikutnya energi dan kreativitas peserta didik. Yang pertama ada perkembangan mengekspresikan energi dan kreativitas peserta didik. Jadi ada perkembangan mengekspresikan energi dan kreativitas peserta didik. Kemudian peserta didik itu selalu mengalami perubahan, ya tadi setiap manusia itu selalu mengalami perubahan perkembangan, termasuk di dalamnya peserta didik. Peserta didik berkembang dengan dukungan aktif dari masyarakat. Nah, peserta didik itu dapat berkembang aktif jika dipenuhi juga faktor eksternal lainnya, yaitu adanya dukungan aktif dari masyarakat. Kemudian ada 5 dimensi perkembangan peserta didik. Nah, jadi 5 dimensi yang meliputi perkembangan peserta didik. Yang pertama ada perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan mental, perkembangan budaya, dan juga perkembangan intelektual. Kemudian berikutnya ada autonomi perkembangan peserta didik. Nah, apa itu autonomi perkembangan peserta didik? Jadi adanya pengembangan dan perkembangan peserta didik yang merupakan evolusi progresif dari dimensi fisik, sosial, mental, budaya, spiritual, dan juga intelektual, di mana kelimanya itu tumbuh dan berkembang sebagai kesadaran dan mewujudkan sebagai perorganisasian dengan kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi.
Nah, di mana anatomi perkembangan peserta didik ini menunjukkan bahwa adanya suatu evolusi progresif dari tadi ya, ada dimensi fisik, sosial, mental, budaya, spiritual, dan intelektual. Yang mana dari kelimanya ini tumbuh dan berkembang sebagai kesadaran dan mewujudkan sebagai pengorganisasian atau kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian ada dimensi kesadaran peserta didik. Nah, di sini disampaikan oleh Robert pada tahun 1999 bahwa tentang pengembangan manusia, termasuk di dalamnya ada peserta didik itu memiliki 3 pusat kesadaran yang bagian-bagiannya bisa dikembangkan. Di mana kesadaran itu sebagian berada di alam sadar dan sebagian lagi di bawah alam sadar. Adanya keadaan fisik ya adalah yang paling kasar, sebagian besar berupa alam bawah sadar yang bertindak secara otonom dan sebagai respon atas kemauan dari mental itu sendiri. Kemudian perkembangan fisik peserta didik ya, perkembangan fisik peserta didik, pertumbuhan dan perkembangan fisik itu merupakan sisi yang paling nyata dari manusia manapun. Demikian juga bagi peserta didik. Nah, disampaikan oleh Catherine pada tahun 2010 bahwa pengembangan fisik yang dimaksud ya diantaranya adalah mencakup perubahan ukuran dan proporsi tubuh, penampilan serta fungsi dari berbagai sistem. Kapasitas otak peserta didik. Nah, di mana kita tahu bahwa otak itu merupakan organ yang berpikir yang berkembang melalui proses belajar dan berinteraksi dengan dunia melalui persepsi dan juga melalui suatu tindakan. Di mana stimulus mental meningkatkan fungsi otak. Di mana fungsi otak anak, dan hal ini benar-benar melindungi mereka dari penurunan kognitif, seperti halnya latihan fisik, di mana bahwa otak manusia mampu terus beradaptasi dan mengingat kembali apa yang telah dialami. Jadi setiap manusia ya termasuk di dalamnya adalah peserta didik itu memiliki kapasitas otak, di mana kapasitas itu berkembang melalui proses belajar dan juga berinteraksi dengan dunia. Melalui apa? Melalui persepsi dan juga melalui tindakan. Nah, adanya stimulus ya, di mana stimulus mental itu dapat meningkatkan fungsi otak anak, dan di mana hal ini akan benar-benar melindungi mereka dari penurunan secara kognitif. Nah, jadi kesimpulannya bahwa perkembangan dan pengembangan peserta didik itu terus berlanjut ya. Kemarin saya sampaikan juga bahwa yang namanya perkembangan, pertumbuhan itu terus berlanjut sepanjang hayat, di mana sejalan dengan perubahan sistem sosial dan kompleksitas kehidupan, di mana substansi dan proses interaksi mereka dengan manusia dewasa pun sangat kuat pengaruhnya ya, di mana perkembangan itu mengekspresikan energi dan kreativitas peserta didik menjadi lebih efektif untuk mencapai tujuan dan masa depan kelak, yang terlepas dari apakah hal itu sejak atau tidak dengan tujuan dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terus berkembang. Jadi intinya bahwa perkembangan dan pengembangan peserta didik itu akan terus berjalan, akan terus berlanjut dengan adanya perubahan sistem sosial yang kompleks ya, sejalan ya, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu akan terus berjalan sejalan dengan adanya perubahan sistem sosial kehidupan secara kompleks, di mana substansi dan proses interaksi mereka dengan manusia dewasa pun akan memiliki atau akan berpengaruh besar dalam perkembangan peserta didik atau anak untuk mengekspresikan energi dan juga kreativitas yang mereka miliki menjadi lebih efektif untuk mencapai tujuan dan masa depan. Nah, terlepas dari itu, apakah hal itu atau tidaknya itu di dalamnya terdapat adanya tujuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terus berkembang. Jadi
Mungkin juga nantinya di dalam suatu pertumbuhan dan perkembangan itu juga kita tidak bisa mengelak, tidak bisa terlepas dari yang namanya ada beberapa tujuan tertentu, yaitu mungkin ada ekonomi, sosial, dan budaya yang terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan dari diri peserta didik. Oke, demikian itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang jelas, bisa kita bahas di forum diskusi. Jadi kalian bisa menuliskan di forum diskusi seperti kemarin, nanti akan saya jawab pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk kesediaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.